Bersemangat tanpa ragu-ragu, kami Taruna GPIB. Berkembang tumbuh di dalam Kristus dengan dasar iman teguh. Di kota dan yang ada di desa, Taruna satu adanya. Terus maju dan berkarya untuk gereja, bangsa dan negara. Bersyukur dan selalu berdoa dalam suka dan duka. Hormat patuh pada ayah bunda, cinta pada sesama. Siapkan diri sedari dini, wahai Taruna GPIB. Song-song masa depanmu sendiri, Kristuslah penolong sejati. Taruna harapan negeri. Shalom, selamat pagi, selamat hari Minggu buat sahabat-sahabat Taruna Shalom. Di sini dengan saya Serolina dan juga Greg. Nah, hari ini kami akan mengajak kalian untuk beribadah bersama kami. Nah, Greg, seminggu kemarin ngapain aja nih? Oh, tentunya kita ngerjain tugas. Ya, banyak banget tugas-tugas, tapi kita harus tetap semangat. Kan juga semangat ya. Ya, nah sekarang kita mulai ibadahnya. Dengan nyanyian KM 38. Nyanyikanlah nyanyian baru. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Allah, pencipta cakrawala. Segala serafim terpujilah Dia, besarkanlah namanya. Bersorak-sorai bagi Rajamu, bersorak-sorai bagi Rajamu. Puji Dia, wahai mentari, wahai bulan, sembahlah Dia terang. Wahai bintang-bintang terang yang gemerlaplah, muliakan Penciptamu. Bersorak-sorai bagi Rajamu, bersorak-sorai bagi Rajamu. Greg, mari kita berdoa yuk. Tuhan Yesus, pada hari ini kami akan memulai ibadah kami ya Tuhan. Berkatilah ibadah ini agar bisa lancar dari awal, pertengahan hingga akhirnya Tuhan. Inilah doa kami, dalam nama Yesus kami sudah berdoa, haleluya, amin. Serol, ayo sekarang kita baca Alkitab Mazmur. Mazmur kali ini terambil dari Mazmur 78 ayat 1-4. Kamu baca Mazmur yang bercetak ke dalam dan aku yang keluar. Pelajaran dari sejarah, nyanyian pengajaran Asaf. Pasanglah telinga untuk pengajaranku, hai bangsaku. Sendengkanlah telingamu kepada ucapan mulutku. Aku mau membuka mulut mengatakan amsal Aku mau mengucapkan teka-teki dari zaman purbakala, yang telah kami dengar dan kami ketahui. dan yang diceritakan kepada kami oleh nenek moyang kami. Kami tidak hendak sembunyikan kepada anak-anak mereka. Tetapi kami akan ceritakan kepada angkatan yang kemudian. Puji-pujian kepada Tuhan dan kekuatannya. Dan perbuatan-perbuatan ajaib yang telah dilakukannya. Dengar firman-Mu saat ini.
Baik adik-adik, sebelum kita membacakan sebagian dari firman dan kita akan mendengarkan khotbah, sebelumnya mari kita berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang berada dalam kerajaan sorga, pada saat ini kami akan membaca sedikit dari firman-Mu dan kami juga akan mendengarkan sedikit dari khotbah yang akan disampaikan oleh Kadon. Kiranya firman yang bisa kita dengar dan kita baca bisa berguna bagi kehidupan kita sehari-hari, baik dalam kehidupan keluarga maupun dalam kehidupan bersama Tuhan. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin. Adik-adik, untuk pembacaan Alkitab pada pagi hari ini terambil dari Amsal 1, dari ayatnya yang ke-8 sampai dengan ayat yang ke-19. Untuk pembacaan Alkitab pada pagi hari ini akan dibacakan oleh adik Glory Bolong. Teman-teman, pembacaan Alkitab kita pada hari Minggu ini terdapat pada Amsal 1, ayatnya yang ke-8 sampai ayatnya yang ke-19, yang berbunyi, nasihat dan peringatan. Hai anakku, dengarkanlah didikan ayahmu, dan jangan menyia-nyiakan ajaran ibumu. Sebab, karangan bunga yang indah itu bagi kepalamu, dan suatu kalung bagi lehermu. Hai anakku, jikalau orang berdosa hendak membujuk engkau, janganlah engkau menurut. Jikalau mereka berkata, marilah ikut kami, biarlah kita menghadang darah, biarlah kita mengintai orang yang tidak bersalah, dengan tidak semena-mena. Biarlah kita menelan mereka hidup-hidup seperti dunia orang mati, bulat-bulat seperti mereka yang turun ke liang kubur. Kita akan mendapat pelbagai benda yang berharga, kita akan memenuhi rumah kita dengan barang rampasan. Buanglah undimu ke tengah-tengah kami, satu pundi-pundi bagi kita sekalian. Hai anakku, janganlah engkau hidup menurut tingkah laku mereka. Tahanlah kakimu daripada jalan mereka. Karena kaki mereka lari menuju kejahatan dan bergegas-gegas untuk menumpahkan darah. Sebab percumalah jaring dibentangkan di depan mata segala yang bersayap. Padahal mereka menghadang darahnya sendiri dan mengintai nyawanya sendiri. Demikianlah pengalaman setiap orang yang loba akan keuntungan gelap, yang mengambil nyawa orang yang mempunyainya. Demikianlah pembacaan Alkitab kita pada hari Minggu ini. Baik adik-adik, sesuai dengan pembacaan Alkitab kita pada pagi hari ini yang terambil dari Amsal 1 ayat yang ke-8 sampai dengan ayat yang ke-19, yang dimana di sini berjudul tentang nasihat dan peringatan. Baik, untuk tujuan pembelajaran kita pada pembacaan Alkitab pada pagi hari ini bertujuan tentang penguatan pada jemaat anak, yang dimana di dalam kitab Amsal ini yang sudah ditulis setelah tahun 700 sebelum Masehi dengan istilah Ibraninya, yaitu adalah Nisiel ataupun Masyal, yang kemudian diterjemahkan Amsal bias, berarti ucapan orang bijak atau perumpamaan, ataupun juga peribahasa yang biasa kita dengar tentang berhikmat. Berarti berhikmat itu adalah ucapan orang-orang bijak. Baik, menurut 1 Raja-Raja 4:32, Salomo menghasilkan 3.000 amsal dan 1.005 kidung semasa hidupnya. Penulis lain yang disebutkan namanya dalam Amsal adalah Anggur dan Raja Lemuel. Tujuan kita ini dinyatakan dengan sangat jelas dalam Amsal 1 dari ayatnya 2 sampai dengan yang ke-7, yakni memberi hikmat dan pengertian mengenai perilaku yang bijak. Bagi Salomo, seorang yang takut akan Tuhan sudah pasti akan menghormati dan mendengarkan nasihat serta didikan orang tua mereka. Sebab tidak ada orang tua yang akan menjerumuskan anak-anaknya mereka melalui pengajaran sesat ataupun juga menyesatkan. Yang dimana sebagai kita juga adik-adik, sebagai anak-anak harus menghormati orang tua kita masing-masing, baik ibu ataupun ayah kita masing-masing. Sebagaimana kita di rumah harus menuruti perkataan orang tua kita. Kalau kita disuruh nyapu, kita harus nyapu. Kita sudah disuruh sama orang tua kita. Jangan sekali-sekali kita mencoba untuk melawan. Disuruh belajar online, lihat HP,
Karena untuk pembelajaran online kita melalui aplikasi atau gadget, tolong dipergunakan dengan baik juga ya adik-adik. Dan kita juga sesuai pembacaan judul kita nasihat dan peringatan, yang dimana nasihat itu adalah untuk memperbaiki kita agar kita melakukan tindakan yang baik, baik di rumah ataupun di sekolah juga ya adik-adik. Dan kita juga diajarkan di dalam Amsal juga untuk tidak sekali-sekali mendukakan hati orang tua kita. Mendukakan hati orang tua kita yang dimaksud adalah yaitu tidak dengar-dengaran, tidak taat kepada orang tua. Kalau disuruh kita masih tidak mau, ataupun kita menolak, itu pun jangan sampai. Baiknya kita langsung mendengar apa yang telah diberikan kepada orang tua kita. Dan bagaimana di sini juga menjelaskan kita untuk dapat mengerti firman dan kebenaran di dalam rumah. Sebagaimana kita di dalam rumah pasti bangun tidur, kita disuruh untuk berdoa. Jadi kalau kita bangun tidur, adik-adik harus jangan langsung pegang gadget masing-masing. Tapi baiknya kalau kita bangun tidur yaitu langsung berdoa. Jangan pegang gadget, apalagi langsung main game. Tidak diperbolehkan ya. Dan untuk kehidupan kita sehari-hari adik-adik, ada yang dimana istilah tabur tuai, yang dimana yang dimaksud dengan tabur tuai itu apa yang kita tabur, contohnya apa yang kita sudah lakukan akan kita tuai nanti di kehidupan selanjutnya. Misalnya adik-adik melawan orang tua, nanti melawan atau mencoba untuk berbohong, nanti akan menuai keesokan harinya akan mendapatkan sesuatu yang buruk terjadi pada kehidupan kita masing-masing. Baik, untuk selanjutnya di dalam keluarga pastinya kita selalu dituntut untuk menjadi anak yang baik dan berprestasi. Dan berprestasi itu di dalam keluarga bukan hanya semata-mata prestasi di dalam sekolah ataupun dalam pelajaran ataupun dalam kegiatan studi-studi yang lain ekstrakurikuler. Bukan hanya itu saja untuk kita bisa dikatakan prestasi. Prestasi bisa dalam arti di prestasi dalam Tuhan itu bagaimana kita awalnya nih kita mencoba dalam satu hari adik-adik mencoba menulis tentang kegiatan adik-adik yang kira-kira dari awal hari untuk saat kita bangun apa saja yang kita lakukan. Contohnya misalnya kita berdoa, itu adalah suatu prestasi kita bagi Tuhan yang bisa dilihat oleh Tuhan saja. Kita bangun tidur, kita berdoa, dan kita mengawali kehidupan kita sehari-hari dengan dengar-dengaran ataupun juga bisa belajar. Dan setelah kita sudah mengakhiri hari, kita baiknya sebelum tidur kita mencoba untuk berdoa juga. Dan itu mungkin bisa dilakukan untuk setiap hari, sebagaimana untuk kita punya image baik di dalam Tuhan. Di dalam pembacaan Amsal ini juga sebagaimana yang dituliskan dalam ayatnya yang ke-8 ada tertulis, "Hai anakku, dengarkanlah didikan ayahmu dan jangan menyia-nyiakan ajaran ibumu." Jadi di dalam kegiatan sehari-hari kita, baiknya kita harus saling menghormati orang tua kita. Ingat, jangan melawan orang tua, jangan lupakan Tuhan. Amin.
sesuatu terjadi. Ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Bila Kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Teman, mari kita satu dalam doa. Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, saat ini kami mau berdoa buat warga jemaat GPB Shalom, Pospel Traktor 6, Samboja dan di sini Pak ya Tuhan, kiranya Engkau selalu melindungi apa yang mereka perbuat dan Engkau selalu menjaga dimanapun mereka berada. Ya Tuhan, kami juga berdoa buat pelayanan jemaat, KMJ, Presbiter dan paduan suara, kiranya Engkau selalu memberikan sukacita dalam hati mereka dalam melayani jemaat-Mu ya Tuhan. Dan saat ini juga kami mau berdoa buat bangsa negara dan kondisi ekonomi kami ya Tuhan, kiranya Engkau memberkati dan membuat negara kami ini semakin maju untuk kedepannya, terutama untuk Bapak Presiden kita Joko Widodo. Semoga Bapak Jokowi bisa mesejahterakan rakyatnya dan semakin menjadi lebih baik lagi untuk kedepannya Tuhan. Dan kami juga berdoa buat keamanan kota Balikpapan, kiranya Engkau selalu melindungi kota kami ini Balikpapan dari segala ancaman luar maupun dalam. Semoga kota kami ini selalu terjaga dalam perlindungan-Mu ya Tuhan. Inilah doa kami. Ya Tuhan, dan pada saat ini juga kami mendoakan untuk dunia ini kita Tuhan, di dalam segala bencana bumi dan khususnya yang ada terjadi dalam Indonesia Tuhan, kiranya Kau lindungi kami semua, kiranya Kau campur tangan di dalam kehidupan kami, jauhkanlah kami dari segala mara bahaya dan segala bencana-bencana yang sudah terjadi di Indonesia ini, kiranya Kau pulihkan kami semua ya Tuhan. Bagi korban-korban, berkati mereka, kuatkan mereka dan berikan mereka kesehatan agar mereka bisa melanjutkan kehidupan mereka masing-masing ya Tuhan. Dan pada saat itu juga kami akan mendoakan kepada saudara-saudara kami, rekan-rekan kami yang berada di seluruh Indonesia, yang dimana pada saat ini terjadi pandemi COVID-19 ya Tuhan. Kiranya Kau campur tangan di dalam kehidupan kami masing-masing, kiranya Kau jauhkan kami semua dari segala virus-virus dan segala mara
penyakit ya Tuhan. Dan kiranya Kau juga lindungi bagi para anggota-anggota kesehatan, baiknya dokter maupun suster-suster, perawat-perawat ya Tuhan. Kiranya Kau jamah mereka, jaga mereka agar mereka bisa selalu mengobati dan menolong saudara-saudara kita yang terpapar COVID-19 ya Tuhan. Inilah saja doa kami yang kami landaskan di dalam nama Yesus Kristus yang telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Greg, kita beri persembahan untuk Tuhan yuk sambil bernyanyi terima kasih Tuhan. Sarol, sekarang kita akan mendoakan persembahan kita. Ya Tuhan, terima kasih atas anugerah-Mu yang indah pada pagi hari ini. Kiranya Engkau memberkati kami Tuhan. Sekarang kami telah memberi persembahan. Kiranya Engkau berkati persembahan Tuhan. Engkau berkati yang memberi dan tidak yang memberi. Engkau tetap berkati kami Tuhan. Dan kiranya Engkau jauhkanlah kami dari segala macam yang berbahaya Tuhan. Kiranya Engkau memberkati persembahan ini Tuhan, agar berguna bagi gereja Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Baik adik-adik, kita sudah sampai pada akhir ibadah pada pagi hari ini. Sebelum kita mengakhiri ibadah ini, baiknya kita menyanyikan lagu Tiap Langkahku. Adik-adik, ibadah kita sudah selesai. Kiranya firman yang telah kita dapatkan pada pagi hari ini bisa memberikan sukacita kita bagi kehidupan kita sehari-hari, baik maupun di keluarga ataupun di luar sana. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan
karena Engkau sudah menjaga kami semua dan memberkati ibadah pada pagi hari ini. Kiranya ibadah yang telah kami jalani ini dan firman yang telah kami dapatkan dan telah kami dengar bisa menjadi pedoman hidup kami, menjadi penguat bagi iman kami, kiranya supaya iman kami makin dikuatkan baik di dalam keluarga maupun di luar ya Tuhan. Kiranya Kau jaga kami semua, berikan kami kesehatan bagi adik-adik, kuatkanlah kami semua baik dari keluarga-keluarga, kiranya Kau sertai kami semua. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin.